Timnas Indonesia menatap skuad round 3 dengan penuh semangat. Secara peta kekuatan, Indonesia kini menjadi tim yang paling bontot dari sisi ranking FIFA. Tapi secara kedalaman skuad, tentu saja dengan mayoritas pemain yang main di Eropa, harusnya kita nggak boleh pesimis. Intinya realistis tetap harus, namun pesimis jangan. Sekiranya itulah yang digaungkan oleh Pak Ketua PSSI Erick Thohir, karena pastinya beliau juga sadar untuk melawan tim-tim di grup C. Timnas Indonesia harus menambah kekuatan terutama dari para pemain diaspora yang grade A, dimana itu sekarang menjadi fokus utama. Di sisi lain, pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini mengakui juga kalau grup ini terbilang berat lantaran ada Jepang dan Australia. Akan tetapi ia juga nggak bisa melupakan Indonesia begitu saja, karena bagaimanapun tim ini banyak diisi pemain dari Eropa. Apalagi ia juga pasti mengetahui kabar soal rencana penambahan pemain yang akan dilakukan oleh PSSI. Itu membuat pelatih yang mengantar Italia juara Euro 2020 tersebut menegaskan nggak akan melepaskan Indonesia dari daftar tim yang berpotensi menjadi ancaman. Bahkan ia yang pernah menilai ada 4 pemain Timnas Indonesia yang layak main di Seri B itu seolah memberikan isyarat kalau Timnas Indonesia ini bahkan akan lebih sulit dihadapi ketimbang Bahrain dan China. Sehingga jika secara hitung-hitungan di atas kertas, posisi 1-2 akan diambil alih oleh Jepang atau Australia, maka di posisi ketiga dan keempat akan menjadi perebutan yang sempurna. Kendati di satu sisi ia pun pasti akan mengusahakan Arab Saudi mampu mengunci tiket otomatis langsung ke Piala Dunia. Meskipun banyak pihak menilai kalau Indonesia adalah tim terlemah di grup C, yang mana itu dilihat dari peringkat FIFA yang status Indonesia sebagai debutan di round 3. Namun bagi Roberto Mancini, Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya dipandang sebelah mata. Sebelum ini kita pasti masih ingat kalau Mancini pernah menyebut setidaknya ada 4 pemain Timnas Indonesia yang bisa dan layak untuk menapaki karir di Seri B, yang mana mereka adalah Justin Hubner, Nathan Chu, Ivan Zenner, dan Marcelino. Jelas bagi Mancini itu bukan sebuah buayan semata, karena ia melihat sendiri bagaimana permainan mereka saat di Piala Asia U23 tatkala Indonesia mampu menembus babak semifinal. Dan Mancini juga tahu sebagian besar pemain dari Timnas U23 itu adalah pemain yang juga menjadi andalan di Timnas senior. Sehingga secara chemistry, skuad Garuda sudah terbentuk dengan sangat terpadu. Apalagi saat ini Timnas ketambahan pemain seperti Tom Haye, Jay Itzas, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdong yang dinilai punya pengalaman lebih di Eropa. Lebih lanjut kepada media Arab, sepertinya tim Arab Saudi juga akan terus memantau perkembangan tim yang akan mereka lawan, termasuk Indonesia yang pasti akan terus berusaha menambah kekuatan dengan para pemain grade A. Jelas bagi Mancini itu bisa menjadi ancaman berarti, karena selain Jepang dan Australia, Indonesia bisa menjadi batu sandungan dan bahkan lebih berbahaya dari tim seperti Bahrain ataupun China. Akan tetapi Mancini pun sepertinya juga berjanji bakal berusaha sekeras mungkin menyiapkan tim untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Secara peta kekuatan, memang Arab Saudi ini menjadi salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Liga mereka yang kita tahu sekarang diisi banyak pemain bintang, menjadikan tingkat kompetitif pun jadi lebih teruji. Namun bukan berarti timnas mereka sebagus itu, karena di Piala Asia pun penampilan mereka juga nggak bisa dibilang istimewa. Bahkan ketika melawan Thailand, mereka benar-benar keteteran dan cuma bisa main imbang 0-0. Yang mana artinya Indonesia punya peluang untuk mencuri poin dari Arab Saudi. Mungkin yang cukup disayangkan kita nggak bisa melihat duel dua preman di pertemuan pertama antara Justin Hubner dan Al Boulaye, karena Justin harus absen lantaran akumulasi kartu.
karena kalau kedua pemain tersebut bertemu pasti akan seru. Kalian tahu sendiri Al-Boulaye sering dihujat karena dianggap gak respect sama pemain-pemain top seperti Ronaldo, Messi, Lewandowski, ataupun Son Heung-min. Dan pemain seperti Justin Hubner lah terkadang dibutuhkan untuk menjatuhkan mental lawan. Sementara itu jika mengacu pada rekor pertemuan, sudah pasti Indonesia ini punya catatan yang terbilang sangat buruk ketika melawan Arab Saudi. Dilansir dari Eleven versus Eleven, dari 12 kali pertemuan, Indonesia cuma bisa meraih 1 kali hasil imbang, sedang sisanya meraih kekalahan. Dimana itu membuktikan kalau sejauh ini Arab Saudi memang menjadi salah satu momok paling mengerikan bagi Indonesia di level Asia. Dan yang pasti paling diingat adalah kekalahan dramatis di Piala Asia 2007 tatkala Indonesia kalah 2-1 di akhir-akhir laga. Tetapi perlu diingat juga zaman sudah berbeda, pemain yang main pun juga sudah berbeda. Dan Indonesia tentu saja tak sama lagi, di mana skuad yang dulu sering minder ketemu tim besar. Sekarang mau siapapun lawannya sepertinya tidak ada masalah bagi timnas Indonesia. Masalah menang atau kalah itu belakangan, seperti yang diutarakan oleh Justin Hubner setelah mengetahui kalau Indonesia akan berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Sejujurnya saya senang satu grup dengan Jepang. Sebagai pesepak bola profesional, saya selalu ingin bermain melawan tim hebat. Jadi itu adalah hal yang bagus, ucap Justin kepada Kumparan. Berkaca dari kekuatan, timnas Indonesia sendiri memang paling realistis adalah berebut di posisi 3 dan 4 melawan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Karena jika melawan Jepang atau Australia yang selama di round 2 nggak pernah kemasukan 1 gol pun membuat siapapun tim yang melawan mereka akan mencoba bersikap realistis. Dan bagi Indonesia ketika melawan Jepang dan Australia, ketika berlaga di laga kandang minimal harus mendapatkan 1 poin. Ataupun semisal kalah, jangan sampai kalah telak, karena selisih gol juga penting. Itu kalau lawan Jepang ataupun Australia. Tetapi kalau melawan Arab, Bahrain, dan China, kami yakin jika timnas bisa menambah pemain grade A ke dalam skuad mereka, maka 3 poin pun bukan sesuatu yang mustahil didapatkan, khususnya ketika mereka berlaga di laga kandang. Intinya semua harus yakin, semua harus optimis. Indonesia bisa melalui ini semua. Meskipun benar-benar sangat-sangat berat karena harus bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia. Dengan Indonesia berada di grup yang sangat berat, mampukah Indonesia lolos ke putaran selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.